Sudah siap semuanya? Semoga aku sudah bisa share screen ya, Mas. Oke. Aku Seharusnya akan udah. ya, share dulu sebentar ya. Oh, oke. Apakah sudah terlihat salindianya? Ya. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Ini masih sore ya, masih waktu baru selesai azan asar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aristia Fatmawati. Kenalkan dulu bagi yang belum kenal atau mungkin baru pertama kali ketemu, tak kenal maka tak sayang. Jadi walaupun aku nggak kenal kalian satu-satu, tapi harapannya kalian mengingat namaku ya. Kak Tia, Kak Aristia, boleh. Kak aja ya, jangan ibu ya, walaupun aku udah punya anak, tapi panggilnya Kak aja. Oke, sudah sih. Atau Mbak juga nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan masuk persiapan untuk sukses SIMAK UI. Ini pada mau masuk UI semua kan? Atau ada yang lain mungkin? Maksudnya selain UI gitu. Ada nggak? Sebelumnya aku mau sharing sebentar ya, nggak apa-apa ya. Boleh dong di open mic-nya dan menjawab pertanyaan dari aku. Karena aku mau doain nih. Semoga nanti kalian sukses semua. Oh, maunya chat aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, sama UGM. Ya, pastilah. Biasanya tuh memang rata-rata tuh UGM itu UI ya, atau ITB gitu ya. Biasanya tuh itu. Atau ITB, UI, UI semua. Oh, UI semua ya. Oke, ya apapun itu. Entah UI, entah UGM, entah ITB, atau yang lain ya. Nanti misalkan pun tidak. Ya, harapannya sih lolos ya. Semoga nanti kalian akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Begitu ya, KS Rangers semua. Oke, aku mau ngasih tips sebentar ya untuk bagaimana sih cara ngerjain soal walaupun mungkin sudah pada pinter-pinter ya tipsnya ya, tapi kita, oh, kenapa ya? Oh, ini ya, jadi aku mau kasih tips sebentar. Yang pertama itu kalian harus perkuat niat dan doa. Ini wajib ya. Jadi kalau kalian mau sesuatu yang terbaik, biasanya kan harus ada niat yang kuat. Doa juga diperbanyak, restu orang tua juga diperbanyak. Nah, satu lagi nih, perbanyak sedekah. Sedekah itu bisa tidak hanya harta ya, tapi sedekah mungkin sedekah tenaga atau sedekah senyum. Itu juga sedekah. Niatkan saja sedekahnya itu untuk kamu biar bisa masuk ke perguruan tinggi harapan kamu. Itu dulu aku kayak gitu ya, itu tips-tipsnya. Lumayan lah ya, itu untuk membuat kita semakin percaya diri. Kemudian, ya ini ya berserah diri dan harus ikhtiar. Pokoknya harus ikhtiar penuh maksimal gitu ya. Yang kedua, jaga kesehatan dan mental. Ini wajib juga ya. Tidur harus cukup, makan yang sehat, istirahat cukup. Apalagi kalau besok ujian itu jangan tidurnya begadang gitu ya atau wayangan belajarnya. Pokoknya nggak boleh begadang sebelum hari H. Harus tidurnya itu jangan malam-malam. Jam 9 maksimal udah tidur. Nah, yang berikutnya tetap tenang dan percaya diri dan kamu harus pede kalau kamu akan lolos. Itu kalau pedenya naik, itu kamu mengerjakan soal itu akan gampang atau lebih mudah. Itu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada manajemen waktu. Nah, ini penting ya karena bahasa Indonesia biasanya itu kan soalnya panjang. Bacaannya sih yang panjang, soalnya kadang cuma 2 kalimat gitu ya, tapi soal apa teksnya itu kan panjang. Nah, ini harus manajemen waktu. Baca soalnya dulu, skimming, kamu baca soalnya dulu, kemudian bagaimana kamu melihat, nah itu apa yang dicari, nah itu baru kamu pilih nanti. Yang dibaca hanya paragraf 1 atau 2 gitu, jadi nggak perlu semuanya. Tapi memang harus diatur waktunya, misalkan ada berapa menit, kamu sisakan dulu soal-soal yang susah, maksudnya yang susah dilewati gitu. Nah, di akhir semoga ada waktu ya 10 sampai 15 menit itu untuk mengecek soal yang tadi ragu-ragu atau yang menurut kamu susah baru diisi. Jangan sampai dikosongkan jawabannya. Kenapa? Karena eman-eman gitu Oke. istilahnya kita
lebih bisa mencap-cip-cup kembang kucip walaupun itu nanti gambling, tapi semoga aja gamblingnya benar. Nah, berikutnya gunakan metode efektif dan efisien. Nah, skimming tadi aku bilang harus dibaca secara keseluruhan. Jadi hanya 2 menit waktu cepat untuk membaca teksnya. Kemudian kamu harus mencari kunci soalnya apa dan jawabannya di mana. Itu 3 menit selesai. Maksimal kalau bisa ya 1 menit ya. Nanti kalau latihan 3 menit dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di ujian itu maksimal 2 menit atau 1 menit tuh pasti bisa. Harus bisa. Gitu. Jadi harus dieliminasi opsi yang jelas salah. Misalnya gimana sih Mbak opsi yang salah itu? Biasanya dia itu menggunakan opsi-opsi yang mengecoh ya. Pengecohnya itu udah tahu kan, ini nanti kamu harus silang-silang-silang. Nah, misalkan tinggal 2, baru kamu cari di bacaan yang teliti lagi. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Next, kita langsung lanjutkan ke materi ya. Ini materi yang pertama. Ini sangat sering ditanyakan sama anak-anak yang mau ujian. Ya entah itu UTBK, entah itu mau masuk apa mandiri gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Nah, ups, sorry. Kalimat efektif itu kalimat yang dapat mewakili gagasan penulis yang logis sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, ini intinya adalah gagasan penulis, ya kan? Ada gagasan dan harus logis itu ya. Nah, terus gimana sih kalimat efektif itu? Kita akan lihat. Kalimat efektif itu contohnya dulu ya. Ya, terus saya mendengar. Gimana? Ada yang mau berbicara? Sorry? Oh, oh, gini aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya boleh nanti di tengah-tengah ya. Nanti aku akan kasih waktu bertanya di tengah-tengah dan di akhir. Itu ya. Oke, contoh yang nomor 1 dan nomor 2. Coba kalian jawab di kolom chat. Contoh 1 dan 2 itu menurut kalian termasuk kalimat efektif atau tidak? Atau yang satu efektif, yang dua tidak? Atau yang dua efektif, satunya tidak? Coba. Biar ada interaksi ya. Minta tolong kalian jawab kalimat 1 dan kalimat kedua. Apakah termasuk kalimat efektif? Halo, 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 hai, hai, hai. Sudah? Cek, cek. Halo? Kenapa tidak ada yang membalas di chat? Ayo, boleh dong. Oke, Bahrun, terima kasih sudah menjawab. Oke, baru menjawabnya efektif. Oke, Arma, kalimat satunya tidak efektif. Oke, ada lagi? Boleh dong. Kalimat kedua gimana? Yuk, yang lain yuk. Kalimat 1 dan kalimat 2, apakah termasuk kalimat efektif? Kalimat 2 nggak efektif. Oke, Dev. Thank you, Dev. Hmm. Hanya 3 anak yang menjawab. Yang lainnya gimana nih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, oh my God. Oke, 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 oke. Beneran nggak tahu apa pura-pura nggak tahu nih? Oke, Nah, kita ini lanjut kalau nggak tahu. dua-duanya Yaudah, nih kita efektif lanjut saya aja ya. sakit tapi saya nggak tahu deh. Kita lanjutkan. Nah, ini efektif atau tidak sih gitu? Jawabannya ternyata Tidak efektif. tidak efektif. Jadi kalimat 1 dan kalimat 2 tidak efektif. Iya, Karena namanya SQL nugget itu saya pakai beneran tuh. SQL-nya doang sih, Kak. Iya, nugget betul itu nugget. Dua-duanya itu tidak efektif. Karena apa? Nah, ini kita akan lihat alasannya. Jadi harus diperbaiki dulu ya alasannya dulu tuh kenapa. Yang nomor 1, kami, para siswa. Nah, itu sudah jelas. Ups, yang nomor 1 tuh jelas ya. Para itu kan jamak dan Pakai jamak. siswa-siswi itu juga.
Jamak jadi gini. Jamak. Oke. Berarti tidak boleh ada dua yang maknanya itu serupa atau sama. Ya, Jadi kami harus juga pakai salah jamak satu gak sih saja Kak atau secara teknis? dihilangkan saja. Hmm. Jadi Kami kalau saja. kami ya sudah pakai kami Ya, saja. iya makanya Misalnya kami ini itu aku jamak pilihnya tanpa kami ini, ya. tanpa Kami tidak. akan mengadakan kegiatan bakti sosial atau para siswa, boleh ya? Hmm. Para siswa. Sebenarnya aku mau tanya, siswi itu boleh nggak sih? Siswa-siswi itu tidak baku ya. Oh, Karena siswa itu kayak siswa mencakup semuanya ya Kak. itu gimana? Jadi siswa itu Sorry, kayak semuanya ya, laki-laki dan perempuan ya. aku tidak begitu mendengar jelas. Nah, Bisa diperbesar volumenya, Mas? jadi si yang baku itu siswa ya Kak, bukan I- siswa-siswi ya. Jadi iya, siswa itu iya, betul. mencakup Yang semuanya baku ya. itu Oke. siswa, betul. Suara kamu terdengar sangat kecil di Ya mungkin aku. mic-nya kayak emang jelek. Oke, oke, oke. Tapi masih terdengar kok. Ya, betul. Siswi itu tidak ada. Jadi hanya siswa yang baku. Jadi para siswa atau siswa-siswa kalau mau pakai. Tapi nggak boleh kami ya. Kalau kami ya kami aja. Kami akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Itu benar. Yang nomor dua tadi sudah benar ya. Ada yang menjawab untuk tadi ya. Sebenarnya itu bukan rangka untuk itu ini ya, pemborosannya itu kata dalam ya. Dalam rangka itu kan keterangan. Maksudnya itu kan dia keterangan kan. Untuk itu juga akan konjungsi untuk keterangan juga. Jadi kak ada dua keterangan di sini. Misalnya dalam rangka memperingati boleh. Atau untuk memperingati salah satu yang dipilih ya. Kalau ini saya memilih untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, kalau ada konjungsi di awal kalimat harus diberi tanda koma di tengah ini. Ini sering banget ya. Kadang kalian tidak teliti. Karena apa? Karena ini kalimat majemuk yang didahului oleh konjungsi di awal, maka untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat harus ada tanda koma. Jadi ini yang pertama itu adalah induknya dulu. Yang di setelah koma, oh sorry, anaknya dulu. Yang setelah koma baru ini adalah induknya. Jadi induk kalimatnya di akhir. Gitu. Itu kalimatnya efektif kalau seperti itu. Kalau tanpa koma juga bukan kalimat yang efektif karena nanti tidak jelas kalimat itu mana yang induk, mana yang anak. Nah, seperti itu. Jadi ini Bisa ke K dimengerti? dulu baru SPO ya Kak. Gimana? Sorry? Jadi kayak K dulu baru SPO ya maksudnya ya. Iya. Iya. K dulu baru SPO betul. Oke. Sebenarnya itu kalau SPO itu kan bisa yang lain ya. Maksudnya kan kadang-kadang tidak ada subjek juga nggak apa-apa kan. Iya, Tapi iya. memang harus ada subjek untuk kalimat yang efektif sebaiknya ya. Iya. Ya, KSPO. Kalau keterangan Mas itu kan bisa ditaruh di mana saja ya. Di Iya. awal bisa, di tengah bisa, di akhir juga bisa. Jadi cara mengeceknya gampang gitu. Tapi kalau yang ini, keterangan ini ikut kenapa kok nggak bisa di misalnya memperingati hari kemerdekaan soal ini karena bukan kalimat satu kalimat yang single tapi dia majemuk jadi untuk itu sebagai klausa anak nggak bisa ditaruh di awal kalau yang bisa di tengah di akhir itu kalimat yang tunggal yang single yang satu kalau ini kan majemuk jadi dia klausanya harus dua gitu klausa itu bagian dari kalimat ya. Kan ada kata dulu nih. Habis kata itu frasa, habis frasa itu klausa, habis klausa dia kalimat gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Bisa dilanjut ya. Oke, aku Lanjut Kak, hapus. lanjut. Oke. Oke, gas. Cepet ini agak soalnya masih banyak. Ya, ini ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur, unsur atau strukturnya. Subjek, predikat. Minimal harus ada subjek dan predikat. Contohnya yang salah ini ya. Yang bertanggung jawab atas proyek ini siapa? Kan nggak ada. Maka harus dikasih subjek. Dia yang bertanggung jawab atas proyek ini gitu. Oke, terus next.
Yang kedua harus hemat tadi ya, seperti contoh tadi, tidak boleh ada dua kalimat yang sama. Yang ketiga harus logis atau masuk akal. Contoh nih, harga buku itu mahal sekali sehingga saya membelinya. Ini masuk akal tidak? Kalau logisnya, buku mahal sekali, orang tidak akan membeli. Jadi harus diberi kata tidak membeli. Atau seperti ini, misalnya kalau kamu mengisi jadi MC nih ya, untuk misalnya ya, apa? Waktu dan tempat saya berikan. Ya kan? Biasanya kan gitu kan. Nah, apakah kamu bisa memberi itu logis nggak kalimat itu? Misalnya kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat saya berikan. Nah, bagaimana menurut kamu itu tidak efektif ya? Karena waktu itu nggak bisa diberikan ke orang lain. Nah, yang bagus gimana katanya? Harusnya kepada Bapak Sekolah dipersilakan naik ke atas. Betul, dipersilakan. Bagus. Nah, itu dia. Ya pokoknya yang logis-logis saja ya. Naik ke atas itu juga sebenarnya boleh nggak? Turun ke bawah. Boleh Silahkan nggak? naik aja ya, Kak. Iya, naik ya naik aja. Namanya naik ya pasti dari bawah ke atas. Kalau Oke. turun ya pasti dari atas ke bawah. Jadi itu juga termasuk kehematan dan kelogisan jadi satu ya. Nggak logis dong, masa naik kok naik ke atas. Emang ada naik ke bawah? Nah itu dia, nggak ada ya. Oke, good. Next. Yang keempat, ciri kalimat efektif adalah kepaduan gagasan. Nah ini juga penting ya. Jadi tiap unsur itu harus saling mendukung, tidak boleh menyimpang. Misalnya nih, meskipun itu kan kalimat kata hubung, sorry, kata hubung yang meskipun turun hujan deras, tetapi meskipun dan tetapi itu sama kata hubung yang menyatakan hubungan pertentangan. Berarti tidak boleh ada dua di sini. Jadi salah satu saja, meskipun hujan turun dengan deras, ia tetap berangkat atau hujan turun dengan deras, tetapi dia tetap berangkat. Itu boleh. Salah satu aja. Gitu. Itu ya. Jadi saling mendukung, tidak boleh sama bertentangannya sama dua nggak bisa. Terus lagi next. Yang kelima, nah ini juga sangat eh, beberapa kali soal tuh sering keluar nih kesejajaran bentuk. Jadi karena sering diabaikan sama apa anak-anak tuh dikira tuh pasti nggak masuk gitu ya. Tapi ternyata ini penting ya. Harus sejajar bentuknya. Misalnya dia kategori katanya Bentuk. nomina untuk perincian ya. Ini kan perincian ya. Ibu suka memasak, menjahit dan membersihkan rumah. Coba kalimat ini ibu suka memasak, menjahit dan ia membersihkan rumah. Ini tidak bisa ya iya di sini ya. Walaupun dia sudah me Oh, me sama ya. Ini kategorinya verba semua kan? Memasak verba, menjahit verba, membersihkan juga verba. Nah, kalau itu perincian atau ini ya namanya koma-koma-koma gitu ya. Itu harus sama, verba-verba semua, nomina-nomina semua. Imbuhannya di awal mo harus me semua. Di harus di semua, pe harus pe semua. Pokoknya seperti itu sejajar. Nah, ini nggak boleh nih ditambahkan subjek di sini. Ya, jadi langsung saja ibu memasak, menjahit dan membersihkan rumah. Nah, biasanya komanya ini kadang-kadang nggak terlihat ya. Kadang-kadang itu sepele ya. Kalimat itu tidak efektif karena komanya nggak ada kayak gitu. sebelum konjungsi dan gitu ya, Kak. Iya, sebelum kata hubung dan itu harus koma. Wajib ya hukumnya. Gitu ya. Oke, next. Sekarang, bentar. Yang keenam, ini ketegasan makna. Nah, ini juga cukup sering keluar karena hubungannya itu konjungsinya seperti tidak hanya juga. Nah, itu tidak seperti hanya juga. Itu harus penggunaannya tepat. Misalnya nih, contohnya salah ya. Dia hanya membeli satu buku pelajaran. Kalau dia membeli satu, nggak usah pakai kata hanya. Karena kan satu aja. Ya udah, dia membeli satu buku pelajaran. Hmm. Kecuali kalau misalnya nih yang tidak jelas ini ya, hanya dia yang membeli atau hanya satu. Nah, itu yang membeli itu siapa gitu kan ambigu, menimbulkan makna ganda.
dia hanya membeli satu buku pelajaran. Dianya itu maksudnya tuh hanya satu dia doang yang membeli atau bukunya aja yang satu. Nah, ini nggak jelas kayak gitu. Jadi hanya itu untuk ini ya lebih diperjelasnya dia hanya membeli satu buku pelajaran. Kalau misalnya dia em, membeli satu buku pelajaran, berarti maknanya mungkin memang hanya ada satu buku pelajaran di situ. Tapi kalau dia hanya membeli, berarti ini maknanya ini cukup ganda ya. Ada banyak buku pelajaran, tapi dia hanya memilih satu. Nanti itu dilihat juga konteksnya ya. Kalau mencari kalimat yang efektif dalam paragraf, karena kan biasanya pasti teks ya, berbasisnya konteks atau teks. Nggak bisa cuma satu kalimat. Itu yang susah di bahasa ya. Oke, bagus. Ini sudah ya dimengerti ya. Kita lanjutkan. Kita akan latihan soal. Oh, tapi sebelumnya aku udah beberapa kumpulkan ini ya. Jadi, kesalahan umum dalam kalimat yang tidak efektif. Kalau tadi kan kalimat yang efektif. Nah, biasanya tuh apa saja sih yang di soal yang keluar? Nah, itu yang pertama adalah subjek ganda. Dia itu subjeknya itu ganda. Jadi ada dua subjek. Kita Kita semua semua sama warga. warga Nah, desa. itu kan ada dua ya. Harusnya warga aja Warga atau desa. kita Atau kita semua semuanya. aja gitu. Pilih satu. Oke. Terus lagi ada kata yang berlebihan. Tadi yang di soal dalam rapat itu harusnya tidak usah pakai Rapat itu. dalam, tapi hanya rapat itu saja. Kemudian ada konjungsi ganda. Nah, tadi agar supaya adalah merupakan. Nah, itu juga tidak boleh, harus pilih salah satu. Terus ada kata yang tidak logis. Misalnya nih, saya mempunyai dua orang adik laki-laki dan perempuan. Ini logis nggak? Ya tidak Saya logis. mempunyai dua orang adik. Maksudnya tuh dua orang adik laki-lakinya itu ambigu ya. Yang dua Ya, itu ya adik bisa laki. dua orang laki-laki, dua orang perempuan, atau satu orang Nah, laki-laki atau harusnya perempuan. diperjelas, diberi tanda titik dua kalau untuk pemberian perinciannya. Maksudnya adiknya itu ada dua. Nah, laki-lakinya satu, perempuannya Perempuannya satu. satu. Itu lebih logis. Itu dia. Oke, diperhatikan ya. Oh, ada. Yang bertanya ya, Tiara ada ya. Nanti akan dikasih minta adminnya aja ya. Oke, nanti ini juga akan direcord. Oke, gitu ya. Kita akan masuk ke soal kalau udah. Oh, ada satu lagi, aku lupa. Kalimat baku apakah sama dengan kalimat efektif? Coba aku mau jawab dulu deh. Dijawab dulu. Kalimat baku itu sama nggak sama kalimat efektif? Kadang tuh soal tuh suka ambigu ya. Kalimat efektif dan kalimat baku apakah sama, teman-teman? Tidak, Coba. Kak. Tidak. 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 Yes, Oh, enggak. oke. Yang lain gimana? Boleh dong dijawab dulu. Beda ya. Oh, beda-beda. Tulisannya beda loh, Kak. Iya, iya sih ya. Tulisannya beda, tapi maknanya pun beda ya. Kalimat yang baku itu kalimat yang sesuai dengan EYD. Kalau sekarang kan kembali ya EYD 6 ya. EYD 6. Nah, struktur kalimatnya tunggal dan pemilihan katanya itu juga harus baku. Yang perlu diingat, kalimat efektif itu pasti kalimat baku. Tetapi kalimat baku belum tentu kalimat efektif. Sekali lagi ya, kalimat efektif pasti kalimat baku, tetapi kalimat baku belum tentu kalimat efektif. Kok bisa? Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Contohnya, Maya membaca buku sejarah baru di perpustakaan. Ini kalimatnya baku, ya kan? Maya ada subjeknya membaca, predikat buku itu objek sejarah baru, pelengkap di perpustakaan keterangan. Nah, ini ada semua nih. Tapi kalimat itu tidak efektif karena yang aku bold biru itu Buku buku sejarah sejarah baru. baru Kamu itu membaca buku ambigu. di Yang perpustakaan gitu baru ya. bukunya Buku atau sejarah berarti ya. sejarah barunya. Nah, itu tidak logis. Hmm.
Jadi Jadi baca buku alasan saja tuh baca buku sejarah, Kak. gimana? Jadi bakunya yang efektifnya gimana, Kak? Baca buku Nah, saja atau yang baca buku sejarah? efektifnya harus dipilih salah satu. Oh, oke. Heeh, Buku baru atau misalnya, buku sejarah? Oke, Kak. Maya membaca buku sejarah gitu aja. Gak usah pakai kata baru Oke, Kak. di perpustakaan atau Maya membaca buku sejarah barunya berarti nanti ini dijadikan satu ya, buku sejarah baru itu. Nanti dikasih tambahan, biasanya itu dikasih kayak keterangan apa sih namanya? Tahu nggak tanda panjang itu barunya tuh di sejarahnya kayak gitu. Nanti ada ya Hmm. keterangannya ya. Pokoknya nggak boleh ambigu. Kayak misalnya kata-kata yang pokoknya kata-kata yang ambigu yang maknanya lebih dari satu pasti nggak efektif. Udah pasti. Oh, iya. Nggak usah dicari yang misalnya kan kalau nanti kalau ngerjain ya ngerjain soal ya nggak usah dicari perbaikannya aja nggak apa-apa. Maksudnya yang penting kamu tahu kalau itu bentar-bentar. Ups. Ini masuk ya. Aduh, 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 aduh. Aduh. Bentar, bentar, bentar. Nah, oke. Sudah terlihat gak ini? Sorry ya, tadi ada ini masuk enggaknya chargernya. Oke, dah. Jadi gitu ya. Maksudnya kalau nanti ngerjain soal itu tidak perlu sampai sedetail itu karena kita memikirkan waktu ya. Kalau kalau kita lagi kayak gini nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Terus kita lanjutkan ke soal. Ini latihan soal tahun 2022. Yuk kita kerjakan yuk. Coba. Kamu jawab di itu, di chat. Jawabannya apa yang nomor 29? Boleh? Silakan 1 menit. Gimana itu? Oke. Dua, dua. Oke, kalimat dua. Ada yang beda ya. Ini yang pertama udah jawabnya C. C itu berarti kalimat satu. Hmm, dua atau satu nih? Oke, udah lewat 1 menit ya. Oke, kita lihat. Yang ditanyakan itu kalimat yang tidak efektif. Ya kan? Nah, aku mau cek dulu kalimat yang kedua. Karena banyak yang jawab dua ya tadi ya. Bergantung pada komunitas yang menjalaninya. Bergantung itu artinya sudah benar ya. Maksudnya yang benar itu bergantung, bukan tergantung. Katanya itu baku, bukan tergantung. Kalau tergantung itu maknanya sudah digantung. Tapi kalau bergantung itu berarti melihat nanti gitu situasinya. Gitu ya. Oh, ada yang jawab nomor satu juga ya. Nanti kita jawab yang satu, tapi lihat yang nomor dua dulu. eh Bergantung pada komunitas yang menjalaninya. Kita cari subjek, predikat, objeknya ada nggak di situ? Bergantung itu subjek nggak? Bergantung subjek nggak? Cek Kak, cek. Tidak subjek. Cek, Pada Kak. komunitas. Keterangan ya. Tiba-tiba langsung pada komunitas yang menjalaninya. Oke, kita lihat yang keempat dulu. Sebentar, sebentar. Yang keempat dulu. Berarti yang dua kita simpan ya. Dia tidak efektif. Yang keempat, padahal koma, padahal pakai koma efektif, mereka berada tak jauh dari hingar-bingar Jakarta. Tak jauh itu boleh ya. Mereka subjek berada predikat tak jauh dari sampai Jakarta itu keterangan tahu. Nah, jadi itu empat itu sudah efektif. Yang nomor satu sekarang. Daya serap budaya luar maupun kemampuan dan kebutuhan berinovasi berbeda-beda. Daya serap budaya luar maupun kemampuan dan kebutuhan
berinovasi sampai situ ya. Subjek itu ya, berbeda-beda itu predikat. Dia kalimat efektif. Yang ketiga, yang D itu contohnya adalah sikap orang Baduy yang tidak ingin menyerap modernitas. Contohnya adalah sikap orang Baduy. Itu gimana ya? Yang ketiga itu contohnya adalah sikap orang Baduy yang tidak ingin menyerap modernitas. Contohnya adalah itu harusnya kan kalau contohnya itu subjek ya, adalah itu predikat. Sikap orang Baduy yang tidak ingin menyerap modernitas. Katanya sudah baku ya modernitas. Yang tidak ingin juga baku ya. Nah, ternyata itu yang kalimat kedua itu juga tadi bergantungnya. Oh, sorry. Ini bergantung itu kan verba ya. Tapi dia di situ verba yang bisa menjadi eh jadi sampai sini nih, bergantung pada komunitas. Bentar, aku coret dulu. Ini ya, bergantung pada komunitas. Nah, yang menjalaninya ini jadi predikat. P-nya ini subjek. Jadi subjek tuh bisa verba. Walaupun banyaknya nomina ya, tapi bisa juga diisi oleh unsur verba. Jadi kalimat yang tidak efektif itu adalah kalimat 6. Mereka diyakini. Nah ini diyakini itu nggak boleh ya. Karena dia tidak baku. Harusnya apa? Mereka masih ada mereka masih ada ketika kerajaan Mataram Hindu mendirikan candi-candi megahnya. Nah, itu ya. Kalau yang gimana? Cynthia tanya nih, Kak biasanya kata yang tidak baku dari kata modernitas apa? Biasanya tuh kan ini kan modern. Modern. Jadi DERE. MODERE. Modern. Pakai E. Modern pakai REN gitu. Kalau ini kan enggak modern gitu. Biasanya itu. Jadi yang paling kalau ini tadi sudah benar ya. Yang satu benar, dua benar, tiga benar. Yang tidak bisa itu kata diyakini. Mereka diyakini masih ada. Nah, itu tidak baku. Oh, sorry, tidak efektif. Harusnya mereka masih ada gitu. Ketika kerajaan Hindu mendirikan candi-candi megahnya. Kayak gitu ya. Next. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya lanjut. Nomor ini tahun 2023, nomor 27. Kalimat satu pada paragraf satu tidak efektif. Ya, yang dicari kalimat satu aja pada paragraf satu. Silakan dijawab dulu ya. Izin minum bentar. Oke, yuk. 1 menit. Kalimat satu aja. C, A, C, oke. Mhm. Ada lagi? Oh, banyak C ya. Oke, kita akan bahas. Kita perskecil kalimatnya. Oke, ini. Kalimat satu pada paragraf satu tidak efektif. Seharusnya diperbaiki dengan mana sih? Nah, ini ya. Yang kita cari itu ini. Dalam menjalani aktivitas, kita biasanya dengan mudah menemukan lembaran kertas. Koma. Misalnya di tempat belajar seperti sekolah atau kampus, kantor atau supermarket. Nah, coba kita cari mana yang harusnya diperbaikinya gimana gitu ya. Yang A, menghilangkan kata dalam. Kalau ini dihilangkan. Menjalani aktivitas kita biasanya. Nggak tepat ya. Salah. Bukan dalamnya, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan dalamnya nanti nggak ada keterangannya ya. Terus yang B, menambahkan titik dua setelah kata misalnya. Nggak boleh dong, misalnya itu sudah menandakan titik dua, harusnya pilih salah satu, nggak bisa. Yang C, menambahkan tanda koma sebelum kata kita. Tadi jawabannya pada C ya.
Ya, bener banget ya. Kenapa kalian harus menambahkan tanda koma di sini? Untuk kita itu menjadi subjek, nah itu harus ada komanya. Karena ini sampai sini itu harus menjadi keterangan. Nah, tapi kalau nggak ada komanya, berarti dia keterangan semua nih sampai akhir. Nggak ada subjeknya. Itu ya. Oke, kita lihat yang D. Ini benar ya. Yang D menghilangkan tanda koma sebelum kata seperti. Nggak boleh kalau seperti itu harus kasih koma. Seperti harus pakai koma, nggak boleh dihilangkan. Terus yang E menghilangkan tanda koma sebelum kata kertas. Kalau dihilangkan nanti malah jadi bingung karena misalnya itu harus juga didahului dengan tanda koma. Salah. Jadi jawabannya yang paling benar adalah Yang C. yang C, betul. Nah ini ya, jadi kita harus membuatnya itu dalam menjalani aktivitas kita, sorry, dalam menjalani aktivitas, kita biasanya dengan mudah menemukan lembaran bla 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 itu ya. Bagus, bagus sudah bisa ya menjawab ya. Nanti recordnya dikasih sama ke adminnya ya. Kayaknya sih gitu ya. Nanti kamu tanyakan aja ya ke adminnya. Ya lanjut berikutnya. Ini masih soal kalimat efektif. Tanda baca komanya diperlukan pada kalimat keberapa? Yang dilihat kalimat ini aja. 4, 2, 3, 1, dan 5. Yuk kita jawab dulu. 1 menit. Tik tuk, tik tuk. Jawab nomor 16. Apa jawabannya? Hmm. Oke, Dev udah jawab B. Lainnya? Bingung? Eh, kok Aku mikirnya E kak ya. Aku mikirnya kalimat 5. mikirnya apa? Oh, B. Kenapa ganti? Ganti boleh kok. Oh, ini banyak nih. Ada B, ada E, sama A. Wah, oke. Tambahkan lagi. Ada C nggak? Oh, E. Oke. Oke, banyak kan yang E. Oh, banyak yang E. Banyak belum tentu benar ya. Kita lihat dulu. Oke, kita lanjut ya. Itu yang pertama yang dicari kalimat 4. Misalnya nih, tadi ada yang jawab A nggak? Nggak ada ya. Sementara itu pakai koma benar. Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen koma lagi benar, antara lain bla 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 kesehatan obat. Ini nggak perlu ditambahkan koma lagi ya, karena sudah benar kesehatan koma, obat dan perbekalan kesehatan koma, tenaga kesehatan koma, serta, nah komanya udah benar. Kalau ditambahkan koma lagi di mana tuh? Kayaknya nggak ada ya. 4, kita lanjut. 4 nggak ada. Yang kedua, kalimat 2. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan gitu sebagai nggak boleh sebagai itu nggak perlu dikasih koma sebagai salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan tidak boleh pakai koma jadi bukan juga. Oks. Terus yang ketiga, kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Nah, ini juga sudah koma-komanya 3 bener ya. 2 ya, sorry. Ini kan ada 3 pembeda gitu ya, lingkungan, perilaku, nah pelayanan. Nah, ini sudah benar juga. Yang kalimat 1, kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan lagi udah bener komanya nggak perlu tambah lagi. Nah, ini bener yang kelima nih. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, telah didirikan hampir seluruh wilayah Indonesia, koma, tetapi pemerataan dan
apa tuh keterjangkauan harusnya itu ya. Keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala karena konjungsi tetapi harus didahului dengan koma. Itu jawabannya berarti yang kalimat kelima. Selamat yang menjawab benar. Yang menjawab lainnya tidak apa-apa salah. Yang penting sudah tahu yang benar seperti apa. Gitu ya. Kita lanjutkan ya. Next, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini juga cukup sering banget ditanyakan sama anak-anak, teman-teman semuanya. Gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti dari pembahasan suatu paragraf. Disebut juga dengan gagasan utama, pikiran utama, dan inti paragraf. Biasanya itu soalnya bervariasi ya. Boleh disebutkan gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama, ide utama, inti paragraf. Nah, intinya itu satu. Dia suruh nyari pembahasannya, inti pembahasannya apa. Walaupun kalimat atau katanya itu berbeda-beda. Nah, gimana sih kalau gagasan pokok, ide pokok itu apa sih sebenarnya? Nah, ringkasnya tuh seperti ini. Gagasan pokok, ide pokok, atau gagasan utama itu inti dari kalimat utama. Udah, itu aja. Ya, ya memang sih inti paragraf, tapi kita nggak perlu sampai membaca seluruh paragraf. Hanya cari kalimat utamanya saja. Nah, kalimat utama itu kan punya inti. Nah, intinya itu disebut gagasan pokok, seperti itu. Nah, terus kalau kalimat utama, baru tuh kalimat utama adalah inti dari paragraf. Jadi kalau disuruh mencari kalimat utama, yang dicari ya inti paragraf di kalimat utama. Tapi kalau yang disuruh mencari ide pokok, kamu harus cari kalimat utama dulu, baru inti dari kalimat utama itu gagasan pokok. Kayak gitu. Jadi biasanya itu terletak di kalimat utama, ide pokok itu. Ide pokok pasti terletak di kalimat utama dalam sebuah paragraf. Satu paragraf hanya boleh memiliki satu kalimat utama. Pasti hanya boleh memiliki satu gagasan pokok. Walaupun tempatnya itu kan ada beberapa jenis ya kalimat utama itu ya. Nah, caranya gimana sih mencari ide pokok dalam bacaan? Yang pertama yang harus kalian cari itu kalimat utama. Kalimat utama cirinya apa? Kalimat utama biasanya berisi pernyataan umum. Harus umum, tidak boleh spesifik gitu. Nah, letaknya gimana? Nah, ini yang aku bilang tadi ada beberapa letak. Yang pertama itu disebut paragraf di awal atau deduktif. Atau di awal dan di akhir namanya campuran. Kalau di akhir namanya induktif, kalau di tengah namanya ineratif. Nah, boleh tuh yang tadi yang di awal akhir itu kan bisa ada dua kalimat ya. Tapi walaupun kalimatnya dua, ide pokoknya bukan dua loh, tapi hanya satu. Cuma letaknya saja di awal dan di akhir gitu. Nah, terus cirinya gimana sih? Nah, cirinya yang pertama, kalimat utama itu berisi informasi umum atau general. Jadi pastikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat penjelasnya. Kan itu kadang ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya itu merujuknya ke siapa atau merujuknya kemana, ke apa. Berarti yang dirujuk itu adalah bisa jadi kalimat utama. Terus yang kedua, KU mampu berdiri sendiri. KU itu kalimat utama ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata rujukan. Nah, ini tadi yang aku bilang rujukan. Ini, itu, tersebut, di sana, di sini. Itu pasti sebelum kata itu biasanya kalimat utamanya. Karena ini adalah sudah menjelaskan kalimat penjelasnya. Tapi kecuali kalau konjungsi antar kalimat. Kenapa? Dia menyatakan kesimpulan dan penegasan. Bisa jadi itu juga kalimat utama karena kalimatnya itu di akhir dan di awal. Di akhirnya ada penegasan ulang atau kesimpulannya. Maka itu juga bisa jadi kalimat utama, tapi bentuknya adalah bentuk campuran. Awal ada, akhir juga ada. Jadi diperhatikan. Itu ya. Terus next kita lihat ada apa lagi ya. Nah, jadi kamu harus mengabaikan kalimat penjelas. Pokoknya kalau misalnya ada kalimat-kalimat eh, contohnya seperti apa gitu ya. Nah, itu berarti dia harus diabaikan.
Misalnya nih, mengandung contoh, menjelaskan sebab akibat, atau memberikan rincian. Itu jangan dilihat kalimat utama. Pasti itu nggak kalimat utama, tapi kalimat penjelas. Terus next. Menjawab pertanyaan setelah membaca teks. Nah, gimana sih kamu mencari kalimat apa ide pokok atau kalimat utama? Jadi kamu harus menjawab pertanyaan ini nih. Yang pertama itu topik apa sih? Apa topik utama paragraf ini? Nah, kalau kamu menjawab itu berarti itu kalimat utamanya. Apa yang paling penting sih dari paragraf itu? Nah, itu bisa jadi juga ide pokok. Jadi bisa ide pokok, bisa kalimat utama. Karena kalau ide pokok yang dicari berarti inti dari kalimat utama. Gitu. Yuk kita langsung soal aja ya. Nomor 16. Contoh ide pokok. Ini yang dicari ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu teks. Ini soal HOTS karena dia tidak tidak ada di teks ini ya. Di teksnya itu di teks pendahulu. Berarti gimana? Kita harus memikirkan seandainya ada teks sebelum teks ini, ide pokoknya itu apa? Coba kalian jawab ya. Oke, Sabina sudah menjawab? Oke, jawabannya B. Oke. B Kak jawabannya. B ya. Kenapa kok B? Kalau dari paragraf ini Kan kalimat kan utamanya ternyata gagasan di pendahulu. kalimat nomor. Berarti fokus ke kalimat pertama doang dong. Oh iya, betul. Kalau yang kalimat utamanya di paragraf ini ada di kalimat nomor satu kan. Nah, berarti sebelum pakaian adat yang dimiliki penduduk asli Ternate memiliki nilai tertentu, harus dijelaskan dulu tentang pakaian adat penduduk Ternate gitu ya. Kalau dilihat dari opsi pilihan A itu kan ada di kalimat ketujuh. Berarti udah nggak mungkin. Terus yang C juga ada di kalimat kedua. Jelas juga tidak mungkin. Kalau di awal kok ditulis lagi kan nggak mungkin. Terus yang berikutnya di D itu ada di kalimat ketiga dan keempat. Oh berarti nggak boleh juga. Terus yang terakhir juga ini sudah masuk ke pembahasan yang berbeda atau pokoknya itu sudah berbeda. Bukan tentang Kesultanan Ternate, tapi tentang pakaiannya. Pakaiannya ada, pakaian adatnya gitu. Kayak betul jawabannya adalah yang B. Bagus. Udah bisa ya berarti ya. Terus yang kedua nih lanjut. Gagasan pokok paragraf satu. Yuk yang mana gagasan pokoknya? Kalau kamu perhatikan ya, di soal-soal itu, kalau yang ditanyakan gagasan pokok pasti tidak diakhiri dengan tanda baca. Ini ya nggak ada tanda titiknya. Tapi kalau ditanyakan kalimat utama harus ada tanda baca titiknya. Karena kalimat, kalau gagasan pokok itu bentuknya hanya klausa gitu. Jadi misalnya ya coro bodohnya gitu ya kalau nggak tahu bener-bener tuh kalau dia titik ya tapi biasanya tuh titik semua atau nggak ada titiknya gitu ya. Kayak jawabannya yang D. Kita lihat. Hmm. Kita kita buat jadi ini ya satu paragraf aja. Hmm. Ini kan yang ditanyakan adalah paragraf satu. Nah, yang aku kasih warna kuning-kuning ini menandakan perincian atau kalimat penjelas. Ada misalnya, itu kan contoh. Ada mencapai 394 juta ton, itu nilai spesifikasi apa gitu ya, jumlah gitu ya. Terus ada kata namun sayangnya itu juga ada nya. Nya itu kan merujuk ke kalimat yang sebelumnya, jadi nggak mungkin kalimat utama. Maka kalimat utamanya ada di kalimat yang, nah ini kalimat di tengah nih, ineratif ya. Walaupun ada kata hal tersebut. Kenapa ini kecohan? Hal tersebut di sini menunjukkan bahwa dia itu merujuk ke sebelumnya, tapi kan sebelumnya itu penjelasan juga. Nah, berarti kayak penegasan gitu ini fungsinya. Hal tersebut itu untuk menegaskan. Berarti yang paling umum mana sih? Kalimat yang paling umum. Kalau yang nomor satu, kan ada misalnya itu kan jelas bukan kalimat umum. Yang paling umum, ya ini, hal tersebut membuktikan jika kertas merupakan komponen penting dalam menopang aktivitas manusia. Ini yang paling umum. Nanti baru dijelaskan sama yang kalimat nomor satu, kalimat ketiga, keempat, sampai ke berikutnya itu. Nah, berarti jawabannya yang paling benar adalah yang
Sekarang kan yang dicarikan ide pokok, berarti inti dari kalimat nomor dua tadi. Intinya adalah yang kertas merupakan komponen penting dalam menopang aktivitas manusia. Jawabannya yang A. Kenapa kok pilihnya yang D? Itu katanya tipis loh perbedaannya. Komponen penting sama mana tuh? Menopang aktivitas manusia. Coba yang mana tuh? Kalau yang D itu beda lagi ya. Kalau nggak ada kertas tuh kayak tidak gitu. Paham nggak? Kalau hanya menopang berarti itu tidak terlalu penting lah, walaupun penting banget tapi tidak menopang. Iya, maknanya beda. Betul gitu. Jadi hati-hati ya. Walaupun nanti biasanya tuh yang paling sedikit gitu kan disuruhnya kan. Biasanya kan disuruhnya yang paling sedikit tuh. Yang paling pendek lah jawabnya kalau gambling ya. Tapi ternyata hati-hati juga sama maknanya. Jadi bukan komponen penting aktivitas manusia atau kan gak ada kata-kata kehidupan juga tuh. Kata kuncinya beda. Bukan kehidupan, tapi aktivitas. Nah, ini nih. Hati-hati ya. Oke, ada yang jawab A nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya. Ya udah deh, nggak apa. Tergocek ya kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti besok hati-hati kalau mengerjakan. Satu kata aja itu maknanya sudah berbeda. Gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Berikutnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum masuk ke makna pembahasan materi yang lain. Boleh kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Nama IG Kak, nama IG. Ah, apa? Nama IG? Mau tanya? Oh, boleh sih. Mau ini, mau konsultasi nggak apa-apa, boleh. Boleh, boleh, boleh. Lewat IG boleh ya. Nanti konsultasi aja kalau ada soal yang susah atau nanti aku chat di sini ya. Oke Kak, terima kasih. Kayaknya ini aku lupa ya nama IG ku apa ya. Kayaknya ini deh. Gitu ya. Ada yang lain nggak yang ditanyakan? Kayaknya itu. Nanti di chat aja ya. Hmm. Lanjut ya kalau nggak ada ya. Oh, ada yang tanya nih Tiara. Oke, Tiara. Apa tuh? Gagasan utama selalu di kalimat utama. Iya. Iya, betul. Pasti. Harus, wajib. Makanya tadi kalau mau cari gagasan utama itu yang dicari duluan kalimat utama dulu. Nah, inti dari kalimat utama itu adalah gagasan utama. Biasanya tuh kayak cuma subjek, predikat, objek gitu aja. Kalau kita potong-potong per unsurnya itu kayak gitu. Sebenarnya sama kayak soal nanti kalau yang ditanyakan itu inti kalimat. Tapi kalau di soal itu biasanya ada yang inti kalimat utama, ada yang inti kalimat yang tidak utama. Bebas aja kadang soalnya tuh. Nanti kita bahas kok. Nanti aku bahas yang inti kalimat secara umum yang bukan kalimat utama. Gitu. Tapi soal yang keluar tuh banyak kayak yang kalimat utama gitu. Gitu ya, Tiara ya. Oke. Lanjut ya. Ini yang ke berapa tadi materinya itu makna kata. Ini juga sering keluar. Jadi makna kata itu ada banyak sebenarnya. Ada makna kata yang disebut ini aku sudah merangkum yang sering keluar atau yang sering diujikan ya. Ini makna leksikal, bisa dibaca ya, makna kontekstual, makna kiasan, makna sinonim, makna antonim, makna gramatikal, dan makna emotif. Nah, ini cukup sering keluar, tapi mungkin berbeda gitu ya. Kalau dalam teks kan nggak disebutkan secara gamblang itu makna leksikal atau itu makna kontekstual atau itu makna gramatikal atau apa. Nah, nggak disebutkan, tapi jenisnya tuh ini gitu ya. Kalau yang makna leksikal itu makna yang sesuai kamus. Misalnya air, air itu ya cairan bening yang tidak berwarna. Contohnya dalam kamus seperti itu. Terus yang berikutnya kontekstual. Ini yang sering banyak keluar ya, yang konteksnya berarti sesuai dengan bacaannya. Misalnya, dia dingin terhadapku. Dingin tuh maksudnya bukan apa rasanya dingin, tapi maksudnya adalah cuek. Seperti itu. Terus yang berikutnya
Em, kalimat yang kiasan, misalnya perumpamaan, mulutmu harimaumu. Itu maksudnya apa? Gitu ya, tangan kanan atau apa. Nah, itu bukan berarti tangan kanan kita, tapi orang kepercayaan. Nah, kayak gitu. Terus ada makna sinonim. Sinonim itu yang mirip. Antonim yang berlawanan. Terus yang gramatikal, nah ini juga cukup sering keluar. Ini perubahan bentuk kata bisa disebabkan oleh imbuhan, pengulangan atau gabungan kata atau struktur kalimat. Contohnya menulis. Menulis itu kegiatan, tapi diubah menjadi tulisan. Ini kan awalnya kan tapi dia diubah menjadi akhiran an ditambahnya tulisan. Kalau menulis kan nggak menulisan kan nggak ada. Yang ada kan tulisan. Nah, tulisan itu hasilnya, maknanya berbeda dengan menulis. Kalau menulis itu kegiatannya. Nah, ini namanya gramatikal. Misalnya mobil, mobil itu kan satu. Kalau mobil-mobil maknanya banyak, beda. Mobil-mobil. Lagi. Yang terakhir itu yang ini, ada rasa negatif atau positif. Biasanya itu untuk paragraf-paragraf itu yang panjang tuh atau yang naratif sih, biasanya naratif ini ya, cerpen atau novel. Biasanya itu pakai ini. Misalnya ada kata cerdik. Cerdik itu kan pintar gitu ya, pintar banget gitu ya. Atau beda lagi sama licik. Licik itu negatif. Kalau cerdik tadi positif, tapi kalau licik itu negatif. Padahal sama-sama pintar. Kayak gitu. Sorry ya. Next ya, kita lihat contoh soalnya langsung. Kita lihat contoh soalnya ya. Coba kalian kerjakan dulu. Hmm. Makna kata sampel. Itu udah aku kasih tanda. Oke. Oh, tadi ada yang tanya ya. Elowina, kalimat utama sama kalimat pertama. Beda dong. Beda. Beda. Kalimat utama itu bisa jadi di kalimat nomor satu atau kalimat pertama. Tapi kalimat pertama itu belum tentu kalimat utama. Gitu. Oke, sekarang kita coba jawabnya ada yang A, D, A, E, O. Oke, banyak juga ya yang variasi menjawabnya. Kita lihat. Ini kata sampel itu dalam kamus artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan atau percontoh. Nah, kalau di KBBI itu artinya langsung percontoh, berarti bisa jadi jawabannya yang A. Tapi kita lihat dulu, maknanya itu ada dua nih, makna leksikal dan makna kontekstual. Kalau leksikal sesuai kamus jawabannya bisa jadi A. Tapi karena dalam teks, ya kan, kita harus lihat nih konteksnya apa nih. Oh, kalau sampel jaringan, ini yang di DNA, nah berarti ini konteksnya itu sains ya, sains biologi gitu ya mungkin ya. Terus berarti apakah yang dimaksud percontoh itu bagian kecil yang mewakili keseluruhan jaringan DNA? Nah, bener nggak? Kita lihat dulu yang jawaban yang teladan, gambar. Kita lihat dulu ya. Kan tadi ya, tadi udah ada jawabannya ya. Kenapa kok salah jawaban yang B? Yang A jawabannya percontoh tadi. Masih nyambung juga ternyata sama konteksnya, yaitu sebagian dari keseluruhan jaringan. Masih nyambung. Berarti jawabannya tadi yang A. Tapi kenapa yang B salah? Karena teladan itu maknanya panutan dan tidak relevan dalam konteks ilmiah atau penelitian penelitian jaringan tubuh. Nggak ada hubungannya. Terus, kenapa yang gambar yang C nggak bisa? Karena maknanya itu representasi visual dan tidak ada hubungannya dengan jaringan tubuh atau penelitian. Yang dimaksud nggak sama, konteksnya beda. Terus yang D, maknanya tuh tiruan. Jadi bukan bagian tubuh asli misalnya kayak gitu. Sehingga konteksnya juga tidak sesuai dengan sampel jaringan. Terus yang pola itu kan susunan. Susunan yang teratur atau bentuk yang bertentu misalnya tertentu gitu, bentuk tertentu yang bukan makna
Dan ini pun nggak cocok kalau untuk kata sampel jaringan dalam penelitian DNA. Maka yang paling tepat, yang sesuai tadi, yang sama kayak makna kamus, tapi juga makna kontekstualnya sesuai karena maksud sampel itu adalah contoh kecil untuk mewakili keseluruhan jaringan tadi, DNA tadi. Nah, maka sama. Berarti yang benar adalah yang A, per contoh. Gitu. Itu ya jawabannya yang A. Oke, next ya. Coba yuk kita lihat lagi. Yang soal berikutnya silakan dijawab dulu. Mhm. Oke, Sabina menjawab A. Danang juga A. Lainnya? Hmm. A juga. Hmm. Oke. Wah. A gitu ya. Oke, kita perkecil ya. Hmm. Yang ditanyakan itu kalimatnya ini. Jadi hampir 10% hutan mengalami fragmentasi, degradasi atau ditebang. Kata degradasi pada paragraf kedua memiliki makna yang sama dengan kata nah. Berarti bukan maknanya degradasi aja nih yang disuruh mencari, tapi sinonimnya mana kan gitu. Berarti dia makna leksikal, harus tahu dulu. Makna kontekstual sesuai teksnya dulu, juga tahu. Dan harus tahu sinonimnya juga. Nah, berarti lumayan lengkap ya, soalnya harus mikir tiga. Oke, kita lihat dari yang obligasi. Jawabannya kayaknya yang penurunan karena itu yang paling sesuai gitu ya kalau dari sini ya. Tapi kita lihat dulu. Obligasi itu kan surat utang ya, beda lah ya. Konteksnya bukan untuk lingkungan, salah. Gradasi itu perubahannya secara bertahap. Jadi biasanya biasanya itu untuk menyatakan ukuran atau warna gitu ya, nggak bukan untuk apa hutan atau lingkungan, nggak masuk. Kalau gradasi itu biasanya ke seni gitu ya. Terus yang D, sorry itu ada progresif. Progresif itu berkembang atau meningkat. Jadi malah justru berlawanan dengan kata degradasi. Terus yang E, lawan kata dari degradasi juga maju kan. Berarti kalau dari kamus, setelah nah, kata penurunan itu maknanya adalah proses, cara, perbuatan menurun, menurunkan, menyusut, pengurangan. Nah, berarti bisa masuk ke dalam kata degradasi. Kalau kalau dalam kamus kata degradasi bermakna penurunan juga. Ini ya, penurunan juga bisa kemunduran, bisa kemerosotan. Ini juga nih di sini bisa perbuatan menurun. Gitu ya. Terus dalam konteks lingkungan artinya berarti degradasi itu yang kita lihat konteksnya itu penurunan kualitas atau fungsi suatu ekosistem terutama akibat ulah manusia. Berarti hutannya tadi yang dimaksud itu menurun. Nah, jadi kata degradasi dan kata penurunan saling bersinonim. Maka kata degradasi sinonimnya adalah penurunan. Jawabannya adalah yang A gitu. Iya, nanti bisa kok ditonton di Zoom kayaknya. Kayaknya sih ya, kayaknya iya ini karena ini di record. Jadi nanti mungkin bisa minta ke adminnya kalau tidak jelas. Gitu ya. Next. Nah, ini kita udah masuk ke pembahasan inti kalimat. Coba ada yang mau tanya dulu? Harusnya sih ada ya. Bisa ditonton ulang. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut nih? Lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut. Inti kalimat. Nanti tadi kan inti kalimat utama. Kalau ini inti kalimat dalam arti kalimat umum. Maksudnya tidak hanya kalimat utama. Jadi
Secara umum, inti kalimat itu adalah kalimat yang terdiri atas bagian terpenting dalam kalimat yang terdiri atas dua unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Kecuali kalau kalimatnya itu transitif. Apa sih kalimat transitif itu? Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Misalnya ini ada kata saya menjual. Itu kan hanya SP. Saya subjek predikatnya menjual. Kalau itu aja nggak bisa. Karena menjual apa kan nggak jelas. Nah, maka itu disebut kalimat transitif. Harus punya objek. Saya menjual cincin misalnya. Itu objeknya harus ada karena fungsinya memperjelas predikat tadi gitu. Tapi kalau misalnya saya membaca itu namanya kalimat intransitif. Tidak perlu memakai objek, orang sudah tahu. Kalau kamu itu membaca, nah, namanya orang membaca itu biasanya ya buku atau yang lain dah yang bisa ada teksnya. Nah, gitu. Itu ya, next. Nah, caranya gimana sih mencari inti kalimat dalam paragraf? Nah, harus kamu tahu dulu nih identitasnya dulu nih, harus subjek predikatnya tahu. Pokoknya harus ada subjek predikat. Tapi bisa jadi objek itu untuk opsi kalau kalimatnya transitif. Jadi harus kamu tahu dulu subjek predikat objeknya. Ya, subjek itu ya pelaku atau topik yang dibicarakan. Itu namanya subjek. Biasanya itu nomina tapi juga bisa verba. Predikat, kata kerja, kata sifat atau kata benda. Nah, berarti bisa kata kerja, kata sifat dan kata benda. Bisa. Terus yang objek itu biasanya termasuk dalam ini jika fungsinya itu hanya melengkapi predikat kayak tadi yang di transitif. Tapi kalau nggak ada objek, oh, oke. Aku lanjutkan dulu ya. Nanti pertanyaannya aku jawab setelah aku melanjutkan. Yang kedua, hilangkan keterangan tambahannya. Jadi kalau ada keterangan, kamu udah jelas itu eliminasi aja, coret aja, nggak perlu. Karena itu tuh kayak nggak mungkin gitu, bukan inti kalimat. Nah ini contohnya nih ya. Pada musim kemarau, pada itu kan keterangan, ya kan? Terus banyak petani. Ini apa nih? Objek. Sorry. Kok objek? Subjek. Nah, terus yang berikutnya ini adalah subjek. Mengalami adalah predikat. Gagal panen itu mengalami. Nah, ini harus ada objeknya nih. Kenapa? Karena kalau mengalami aja, ini P. Mengalami aja, hah? Nggak jelas ya. Mengalami apa? Itu harus dikasih eh, penjelasan lebih lanjut tentang kata mengalami apa. Nah, gagal panen. Akibat ini juga keterangan lagi, keterangan sebab atau keterangan akibat. Nah, kayak gitu. Nah, yang disuruh mencari, kan tadi kan aku bilang subjek predikat. Tapi kalau predikatnya itu butuh objek, berarti objeknya harus diikutkan dong. Nah, tapi kalau mau mencari inti kalimat itu harus dicari inti setiap unsurnya. Jadi kalau subjek kan ini banyak nih ada empat, satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima kata ya. Nah, intinya itu apa? Yang mana? Yang petani, karena banyak itu menunjukkan jumlahnya, terus di daerah pegunungan itu menunjukkan lokasinya, keterangan-keterangan semua. Intinya adalah petani gitu. Terus yang kalau P kan cuma satu, berarti predikatnya ya mengalami saja. Gagal panen pun ini frasa ya, gagal panen nggak bisa dipisah. Nah, berarti petani mengalami, ini kan subjek, petani mengalami P, P-nya jelek ya. P. Terus gak kepalanya O. Nah, subjek predikat objek itu inti kalimatnya. Berarti ini menjawab ya pertanyaannya dari tadi yang bertanya tentang cara membedakan sekiranya sebuah inti kalimat itu butuh objek transitif atau tidak. Nah, itu udah terjawab ya, Mas ya. Ini cowok apa cowok ya, nggak tahu. Ya, itu udah terjawab. Jadi kalau nanti itu predikatnya cukup, ya udah nggak usah pakai objek. Tapi kalau objek predikatnya nggak cukup, berarti harus ada objek gitu. Oke, kalau sudah kita langsung aja ke soal. Langsung aja ke soalnya ya.
Oh ini tadi ada ya ternyata. Dah ini lanjut. Soalnya ini tahun 2023. Boleh dijawab dulu. Dikira-kira saja, iya, dikira-kira pakai feeling ya. Feelingnya tapi feeling yang tepat ya, Mas, ya Mbak ya. Maksudnya nggak nggak boleh asal-asal feeling aja, tapi harus ada. eh itu butuh nggak? Itu jelas belum? Kalau udah jelas nggak usah. Kalau belum jelas harus dikasih objek gitu. Oke tim, tim itu cowok apa cewek sih? Aku jadi manggilnya dua. Oh cowok, oh sorry tim. Oke, berarti Mas saja ya. Oke, jawabannya sudah ada yang masuk beberapa anak. Kok banyak ya yang berbeda-beda. Ini gimana ini? BAD. Oke. Wow, banyak yang berbeda. Oke, kita langsung bahas saja ya. Ini berarti masih bingung. Ini aku sederhanakan ya. Ini hanya kalimat yang 12 saja. Cukup panjang kalimatnya. Oh cinta. Waduh, dikasih cinta. Oke, terima kasih ya Mbak Harun ya. Kita lihat apakah betul yang Mbak Harun. Nah, wow. Inti subjeknya itu ini kan ada udah aku bagi ya. Satu, dua, tiga. Ini kan kira-kira ada berapa bagian nih? Energi yang dilepas sampai kata atmosfer. Ini subjek ya. Dapat dilihat adalah predikat. Terus yang secara visual. Nah, ini apa nih? Secara visual itu keterangan ya, bukan objek. Kenapa? Karena ada kata secara. Dengan cara kan gitu kan. Maka itu keterangan, bukan objek. Jadi nggak perlu tuh kata secara visualnya udah hilangkan aja. Teng dong, coret. Berarti kamu tinggal mencari inti dari subjek. Intinya tuh apa sih? Nah, kalau ada kata yang bukan yang ya. Hai, sayang bukan yang ya. Ingat ya. Yang bukan yang. Beda. Kalau yang itu menunjukkan perluasan. Iya, perluasan. Maka ini memperluas kata energi, maka jelas intinya adalah energi. Yang bla 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 itu penjelasan lah pasti. Jadi nggak mungkin itu dipakai. Hmm. Maka inti subjeknya adalah energi dan inti predikatnya adalah dilihat. Jadi inti kalimatnya adalah energi dilihat. Subjek dan predikat saja. Dilihat kan sudah dapat dipastikan kalau dilihat ya seperti itu kan gitu. Nggak perlu dilihat apa. Kan nggak penting sebenarnya itu. Yang penting itu maksudnya tuh dilihat aja kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next ya. Next silakan. Oh, ya ini walaupun soalnya gagasan pokok tapi jangan tertipu dengan soal ini. Karena ini adalah soal tentang inti kalimat. Walaupun tulisannya gagasan pokok, tapi bukan berarti gagasan pokok yang kalimat utama ya. Yuk, dijawab dulu. Mhm. Oke, wow. Wow, namanya Afifah lolos UGM. Oke, didoakan ya Afifah ya. Semoga lolos. Amin. Mana nih? Hmm. Wah, ada yang beda sendiri nih kayaknya nih. Oke, ada jawaban yang dari awal B, tiba-tiba ada yang jawab E. Oke, ada yang B lagi, ada yang E. Oke, ada C. Oke, Bahrun C terus ya dari tadi ngasih cinta terus ya, Bahrun ya. Oke, ya udah ada B, ada E, ada C.
Oke, kita akan lihat jeng-jeng. Mana jawaban yang benar? Oke, ini tentang inti kalimat ya. Jadi walaupun gagasan pokok, tapi bukan berarti ini untuk mencari gagasan pokok paragraf. Jadi walaupun ada gagasan pokok, ini untuk mengecoh nih. Kadang-kadang tuh langsung, oh mengecoh gitu ya. Padahal maksudnya adalah inti dari kalimat. Entah itu kalimat berapapun, bukan kalimat utama gitu. Ini udah aku kasih, ya. Ini aku bagi jadi satu, dua, tiga. Ini ya ada gagasan. Ini kan enggak ya yang konsumen ya yang 8. Berarti konsumen ini adalah subjeknya, S-nya. Saat ini adalah keterangan waktu, temporal. Menginginkan adalah predikat, konten. Nah, konten itu butuh nggak? Ini kan objek ya. Iya Kak, Kalau butuh dong. hanya konsumen saat ini menginginkan, Menginginkan, yang menginginkan menginginkan apa bisa nih? banyak Kak ya. Betul kan? Harus berarti dia transitif atau intransitif? Berarti dia transitif kan? Aku lupa deh. Iya, butuh adanya objek Objek. berarti transitif. Oke. Nah, berarti kalau ada kata yang ya, yang tadi apa? Nggak usah dipakai kan? Berarti nggak usah. Kalau keterangan juga nggak usah dipakai, kita hapus saja. Nah, berarti SPO jelas. Sudah tahu yang mana tuh jawabannya berarti? Konsumen menginginkan konten. Nah, jawabannya apa? C Kak. Hmm, coba dilihat lagi. Eh, B, sorry. B. Hati-hati Apa dong. Nanti tidak kamu lihat? kalau melihatnya tidak cermat, oh sorry itu aku melingkarinya kok A, B. Ini enggak, ini, ini salah letaknya ya. Ya, konsumen menginginkan konten. Jawabannya yang B. Tadi banyak yang benar ya. Oke, gitu ya. Bahrun ya, bukan cinta lagi ya, tapi B. B itu apa ya? Babe. Gitu ya. Oke. Karena ini tadi predikatnya merupakan transitif, jadi memerlukan kehadiran objek gitu. Kasih contoh. Oke. Dev, Kak bisa kasih contoh inti kalimat tapi SP doang yang nggak pakai objek. Tadi kayaknya udah belum ya? Tadi udah ya kayaknya yang soal sebelumnya tadi kayaknya nggak ada objeknya kan? Ya Iya nggak udah Dev? udah. Oh, kan? Ya udah berarti coba kita lihat di kalimat ya. Oh udah habis. Masih ada beberapa menit. Oke nggak apa kita lihat. Kita ulangi lagi ya. Dev masih butuh pencerahan nih kayaknya nih. Nah ini dia nih. Asik ya asik. Oke kita ulangi ya Dev. Ini atau kita cari kalimat yang yang lainnya ya. Yang banyak tadi mana? Nah, ini kita cari yang banyak. Kalimat yang nomor satu deh. Satu deh ini nih. Yuk, coba kita sama-sama cari inti kalimatnya. Ini kalimatnya apa? Oh, lagi ke toilet ya udah nggak apa-apa. Oke, bagus. Kita kita jawab aja yang satu itu inti kalimatnya apa? Aurora terlihat. Yang lain sama. Iya, ya, jelas kelihatan ya karena ada koma di sini. Yaitu ini pasti penjelasan di sekitar itu keterangan juga berarti dia nggak usah aja. Nah, ini kan juga termasuk kalimat yang intransitif. Kalau ini kan bisa kan dicoret aja bisanya. Maka Aurora terlihat udah cukup. Aurora terlihat udah jelas, nggak perlu dikasih objek, nggak perlu dikasih tambahan keterangan yang lain. Nah, seperti itu. Bagus ya, Dem. Oke, good, bagus. Alhamdulillah, akhirnya Dem udah paham. Bagus. Next. Ada lagi nggak yang masih perlu ditanyakan tentang inti kalimat? Masih di 5 menit nih. Kayaknya aku akan kasih satu tambahan soal. Atau ada pertanyaan dulu deh yang lain. Pertanyaan di luar materi ini juga boleh. Oh, satu soal lagi ya. Oke, bentar. Tentang apa nih? Kayaknya yang inti.
Ini juga udah ya. Ini sudah ya, sudah cukup. Ini kan soal-soalnya dari yang untuk simak UI semua mulai tahun 2022 sampai 2024. Oh, ada pertanyaan nih sepertinya nih. Dari El Evelyn, Evelina. Panggilannya siapa nih? Bentar. Oke, Oke, ada pertanyaan cara membedakan pelengkap sama objek. Beda dong, pelengkap itu nggak sama kayak keterangan. Coba ini deh ya yang kita bahas. Aduh, suaranya udah mulai. Hmm, nama IG tadi udah belum sih, Barun? Nah, Barun Aristia Fatmawati kayaknya ya, IG-nya ya. Nah itu. Ini misalnya nih ada nih mana nih? Aku akan membuat suatu. Kita bedah ya kalimatnya. Konsumen saat ini menginginkan konten. Tadi kan objek ya aku bilangnya ya. Ini predikat, ini adalah keterangan. Nanti kita satu-satu bedah. Ini subjek. Bedanya pelengkap sama objek. Kenapa ini nggak ada pelengkap? Ini nggak ada pelengkap kan? Nah, kalau pelengkap itu biasanya kedudukannya harus melekat sama kata sebelumnya. Nah, beda kalau objek. Objek itu nggak boleh melekat terus. Dan objek bisa diganti dengan nya atau kata rujukan. Nya, aduh gimana nih nulisnya nya. Nah, misalnya nih, konsumen saat ini menginginkannya. Nya itu konten maksudnya. Jadi kalau nggak pakai konten tapi ditambah kata menginginkannya itu berarti konten itu sebagai pelengkap bisa. Tapi sorry sebagai objek. Tapi kalau pelengkap itu nggak bisa. Contohnya misalnya apa ya kalau mau dikasih pelengkap ya menginginkan konten hmm, menginginkan konten dewasa gitu ya. Apa ya kata dewasa. Konten dewasa, dewasa itu sebagai pelengkap, tapi dia pelengkapnya melengkapi si objek. Boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya yang dipakai tuh gini deh. Saya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ditulis ya. Tak tulis ya. Saya belajar hmm, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kan simpel nih. Kalimatnya simpel, tapi ini saya itu sebagai apa? Saya kan subjek, ya kan? Saya itu subjeknya. Terus kalau belajar itu P, predikat. Nah, sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai objek atau pelengkap. Iya, betul. Pelengkap itu penguat objek bisa atau penguat predikat juga bisa kalau nggak ada objeknya. Misalnya kayak gini nih. Ini pelengkap. Pelengkap ya, bukan objek. Karena nggak bisa digantinya. Saya belajarnya. Nyanyi apa? Nyanyi siapa? Bukan, nggak bisa. Karena belajar itu sudah cukup jelas. Jadi termasuk kalimat intransitif. Nah, nanti cara cara mencari pelengkap itu berarti pelengkap akan ada di kalimat yang intransitif. Gitu. Itu aja deh simpelnya. Mhm. Ya, ini ya. Saya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ciri lainnya lagi nih.
Kalau objek itu kan bisa dijadikan kalimat, kalau ini kan kalimat aktif. Dia bisa dipasifkan, objeknya akan berubah menjadi subjek. Tapi kalau kalau dia pelengkap nggak bisa menduduki subjek, nggak bisa dipasifkan. Kalau bisa dimengerti nggak? Kalau di intransitifin gimana Kak? Maksudnya yang mana nih? Sense, yang mana sense? Hmm. Oke, boleh izin keluar nggak apa-apa. Ini satu satu soal ini lagi deh, terus habis itu kita selesai. Sense dulu deh, yang mana sense? Maksudnya, yang mana sense maksudnya nih? Aduh, orangnya kok nggak mau menjawab. Ayo coba dong buka mikrofonnya Eh, deh. Ah, pelajarannya objek bukan, Kak? gimana? Mata pelajarannya pelengkap bukan? Bukan Iya, predikat tuh. iya pelengkap, bukan objek. Eh, Ah, gimana? Apa mata pelajarannya objek, Kak? Terus bahasa Indonesia pelengkap. Saya belajar mata pelajaran bahasa mata pelajarannya. Nya Iya, apa? mata pelajaran. Nya itu kan harus bisa dijadikan subjek. Ah, Coba iya. ini kalau ini kan kalimatnya sudah kalimat belajar tuh bisa nggak dipasifkan? Nggak bisa. Masa mata pelajaran bahasa Indonesia saya gimana? Nggak bisa kan? Ini sudah kalimat saya kalau belajar itu kan apa? Tidak bisa dibelajarkan, dibelajari. Saya dibelajari kan kan tetap saya, bukan mata pelajaran saya pelajari kan beda. Pelajari dan belajar itu beda. Jadi ini tuh mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai pelengkap. Karena tadi aku bilang saya belajar itu sudah termasuk kalimat yang intransitif. Jadi nggak perlu menggunakan objek. Kata belajar, melihat, membaca, makan, apalagi ya? Yang sudah jelas itu memang biasanya tidak perlu diberi objek gitu. Oke, objek kan katanya selalu di transitif. Berarti kalau iya nggak bisa bener. Kalau kan artinya kan transitif itu kalimat yang memerlukan atau membutuhkan objek. Kalau yang intransitif itu kalimat yang tidak membutuhkan objek gitu. Gitu ya. Kata aslinya. Kata aslinya gimana ya maksudnya? Sorry sorry Barun. Aku tadi gimana maksudnya kata asli yang mana? Ini Nggak ada ada lagi. imbuhannya, Gimana? nggak pakai imbuhan. Iya, nggak pakai imbuhan, betul. Kalau beda lagi sama yang kalimat 8 tadi ya. Kalau menginginkan itu kan bisa ya, dia bisa diubah menjadi diinginkan. Kalau belajar kan itu sudah kalimat yang tidak bisa diubah menjadi membelajar atau apa kan? Nggak bisa. Kata khusus dia udah nggak bisa dipasifkan. Kecuali kalau saya em, membelajari adik. Nah, beda lagi kan? Saya membelajari adik apa misalnya. Kan itu adiknya itu sebagai objek. Berarti bisa tuh adik saya beri atau saya pelajari, saya belajar. Kan tadi gimana sih? Saya belajarkan apa misalnya seperti itu. Atau saya membelajarkan adik apa. Nah, berarti adik saya belajarkan atau dibelajari oleh saya. Tapi tuh jarang ya kata belajar tuh emang susah nggak bisa di eh, kayak kata bermain. Bermain itu bisa, tapi kalau dimainkan dan itu maknanya sudah berbeda lagi. Gitu. Gitu ya. Nanti pokoknya kalau yang transitif, pokoknya gini, kalau objek itu bisa diganti dengannya, dirujuk dengannya. Kalau objek itu bisa diubah menjadi subjek, taruh di awal. Kalau pelengkap dia nggak bisa digantinya, nggak bisa ditaruh di awal sebagai subjek. Hmm, gitu. Gitu ya.
Oke guys, guys Rangers, kita sudah lebih 5 menit. Kayaknya cukup ya, karena ini nanti ada lagi ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Semoga kalian besok bisa mengerjakan itu aja ya untuk hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya cukup, lumayan panjang, walaupun ini bisa disambung lagi ya. Nanti tema-tema atau materi yang lainnya besok kita akan ulas lagi. Karena banyak banget sebenarnya bahasa Indonesia tuh. Cuma gimana ya waktunya terbatas. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya doakan semoga kalian sukses dan beruntung selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. izin keluar ya. Mas Arka ada yang lain nggak? Ada yang perlu Cukup, cukup, cukup ya. cukup. Nanti rekamannya bisa tanya Mas Arka aja ya teman-teman ya. Oke. Ya Oke kasih. Kak, makasih ya Kak. Jangan lupa Sama-sama. full take. Oke, terima kasih ya. Izin live.